Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat selalu. Hari ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya yang sangat sedikit tentang dunia streaming, khususnya dengan software Vmix di part 2 atau bagian kedua. Setelah kemarin kita belajar tentang layer pada Vmix, mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna apa yang saya jelaskan dan mudah-mudahan saya juga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman atau ada beberapa master di subscriber channel ini yang mau membantu, silakan. Gak ada salahnya saling berbagi ya. Mudah-mudahan dicatat sebagai ladang amal buat kita selama kita masih ada di dunia. Amin. Oke, setelah belajar tentang layer, sekarang saya akan jelaskan apa aja input yang bisa dimasukkan ke dalam Vmix. Oke, saya buka dulu mungkin ya. Ini sudah kelihatan ya. Mouse saya sudah kelihatan. Terus previewnya juga sudah kelihatan. Ini saya kirim, ini nyala karena saya kirim ke recording. Ini juga untuk backup recording untuk upload nanti. Oke, layer pada Vmix saya akan ulang sedikit. Di depan PGM ada 4 DSK atau downstream key, downstream key DSK kalau orang-orang broadcast menyebutnya. Itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, setiap input yang ada di Vmix itu memiliki 10 layer lagi yang Anda bisa manfaatkan. Ada di mana? Di sini, di setting, ada di multiview. Oke. Nah, sekarang karena Vmix itu menggantikan beberapa fungsi dari alat-alat broadcast yang sering digunakan oleh media-media nasional, profesional, ataupun hampir semua media sekarang menggunakan beberapa alat broadcast yang menunjang input video, input audio, terus ada lainnya, ada lower third, CG atau lainnya. Oke, kalau di materi presentasi saya kemarin ini Vmix menggantikan 4 fungsi ini, switcherman. Jadi maksudnya bukan switcherman ini pekerja konten ini saya buat slide. Maksudnya menggantikan fungsi switcher video, mixer audio, CG, dan player VTR. Kalau dulu zaman kaset VTR, video tape recorder. Kalau sekarang DDR ya, sudah digital ya. Oke, ini ada WhatsApp dulu ya. Oke. Biarin aja lah. Belum bayar, jadi saya cuekin aja. Ada klien belum bayar tapi minta terus, males. Oke. Jadi 4 fungsi itu bisa dilakukan dalam satu software ini dan tinggal klik add input. Jadi add input ada di posisi sini. Jangan salah ya, di sini ada tanda panah. Ini bukan add input tapi ini ada shortcut. Sebenarnya ini shortcut. Ini ada blank input, ada color bar, video, title. Nah, ini bisa juga shortcut ya. Nah, ini saya basicnya ada di sini. Klik sini ya, add input. Ini video saya sudah sedikit jelaskan di part 1 kemarin. Ada beberapa materi video yang berextension MOV, MP4, MP2, QuickTime, MKV itu langsung bisa dimasukkan ke dalam Vmix. Dan saran saya, tips saya, kalau bisa gunakan file yang bertipe MP4 karena kalau kayak MOV, QuickTime itu makan makan kinerja dari GPU, VGA dan juga prosesor itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini tips juga di sini ada GPU memori. Ini saya
28%, CPU-nya kerjanya 6%, 5%, total 9%. Nah, kalau sudah mencapai total di 70-80 itu hati-hati. Bisa nge-close sendiri softwarenya karena keterbatasan kinerja dari hardware yang Anda gunakan. Oke, video sudah, ini DVD. DVD ini MTS ya filenya ya. Jadi saya pikir sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan juga DVD. Dan ini masih dengan input video, ini list. Jadi kalau teman-teman punya input video yang banyak dijadikan dalam satu input. Jadi misal saya ini ada banyak ya. Ini saya input langsung 3, nanti dia akan ada 3 di sini. Nah, ini 1, ini ada 3 video. Jadi kalau kita play, dia akan, ini tadi saya coba record video saya. Kalau kita play, nanti dia akan ada 3 file yang akan di play. Jadi ini durasinya, kalau ini sudah habis, nanti dia akan berlanjut karena dibikin list. Nah, listnya ada di sini di sebelah kanan. Nah, ini judulnya apa aja. Mungkin saya kasih video yang agak beda kali ya. List, add, dari mana ya? Nah, ini ada nih ya. Nah, ini kaosnya beda. Jadi enak. Saya taruh 3 video. Nah, video ini ada 3 video yang kita bisa jalankan. Nah, kalau teman-teman dijadikan dalam satu segmen, misalnya kalau di televisi biasanya lebih baik disatukan ini aja, input aja. Jadi teman-teman tinggal klik kanan. Nah, ini ada 3 video yang ada di sini, dan ini sangat membantu mengurangi kinerja dari hardware kita, VGA ataupun prosesor yang kita gunakan. Jadi saya pindah ke sini. Itu masih sama videonya. Kebetulan sama record. Nah, ini ya ada 3. Itu ada 3 video. Lanjut ke input apalagi yang bisa dilakukan oleh Vmix. Ada klien belum bayar, minta mulu. Halo kan? Halo. Oke, lanjut ya. Tadi ada klien belum bayar tapi tahu minta terus. Bete saya jadi. Oke, sampai di mana tadi? List ya. Oke, sekarang apalagi yang bisa dilakukan oleh Vmix inputnya? Ini kamera. Ini adalah maksudnya live input. Jadi teman-teman punya hardware apa? Biasanya ada kalau teman-teman di daerah lebih banyak gunakan yang
USB itu ya, USB capture atau yang ditancap ke motherboard, Blackmagic. Orang lebih orang lebih sering menyebutnya sebagai Decklink ya, mereknya Blackmagic. Nah, saya menggunakan Decklink Studio 4K ini. Decklink Studio 4K. Input saya kebetulan SDI, resolusinya HD, terus frame rate-nya interlace 50. Video formatnya default, audio inputnya default. Dan tipsnya, ada beberapa teman-teman yang menggunakan USB capture itu suka patah-patah katanya. Nah, ada beberapa komentar dari teman-teman yang sangat membantu, katanya kalau USB capture itu karena buatan Tiongkok sana ya. Harganya murah ya, dan kadang-kadang kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam bungkusnya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini video formatnya dicoba satu-satu aja, yang bisa memperingan kerja dari hardware capture itu sendiri gitu. Kebetulan kalau Blackmagic itu di default aja sudah oke. Nah, ini karena saya sudah inputkan, input ini karena inputnya cuma satu nih yang saya gunakan di kamera. Jadi kalau saya klik OK pasti error karena sudah ada inputnya gitu ya. Nih, oke, error kan karena sudah diinputkan. Kecuali saya close dulu. Oke. Saya close dulu, saya input kamera Studio 4K, Decklink saya SDI 1920x1080, frame rate-nya 50 interlace. Oke, dia akan nongol di sini. Oke, apalagi setelah itu adalah NDI, desktop capture. Nah, ini banyak juga digunakan untuk teman-teman yang sekarang memiliki event virtual ya, karena mereka menggabungkan Vmix dengan Zoom. Jadi Zoom-nya itu diambil untuk lewat jalur NDI. Jadi laptop ada laptop 10 misalnya, terus di Zoom itu dipin nanti akan ada wajah seseorang yang di Zoom itu masuk ke dalam sini. Nah, jangan lupa untuk menyalakan NDI desktop capture ini harus ada software pendukungnya. Teman-teman bisa download langsung di NewTek karena dia produknya NewTek ya. Dan kebetulan setiap kali kita install Vmix kita akan mendapatkan software NDI-nya desktop capture. Nah, ini Vmix desktop capture. Nah, nanti kita bisa tersambung dengan yang lainnya. Wow, ini ada berapa connection tuh? Ada 6 ya, 6 connection. Kebetulan ini hanya satu PC. Jadi NDI desktop capture itu adalah network device integrate. Jadi siapapun device yang satu jaringan dengan dia nanti akan terbaca. Jadi ketika sudah kita nyalakan Vmix desktop capture-nya, kita bisa add NDI. Nah, ini karena cuma satu PC, ini yang kebaca sama dia. Kalau ada PC lain yang berbeda, nanti akan kebaca juga di sini gitu. Nah, ini lokal ya. Nah, lokalnya ini display 2-nya saya tampilkan. Ini yang satu jaringan, ini lokal yang di dalam PC yang saya sedang gunakan. Saya mungkin add nah ini dari OBS-nya ya. OBS saya pakai untuk merecord juga untuk upload nanti. Oke, saya close ya karena gambarnya terlalu looping. Karena yang saya ambil desktop 2-nya. Oke, setelah NDI apalagi yang bisa dilakukan oleh Vmix? Ini adalah stream SRT, Secure Reliable Transport. Jadi sama kayak RTMP ya. Ini kayak ini kita bisa kirim semua streamnya mau kemana, ke RSTP, UDP, transport, UDP, transport stream atau TCP. Nah, ini ke PLC juga bisa. Ini SRT. Ini saya pikir harus di sesi khusus karena ini terlalu advance buat orang yang baru menggunakan Vmix. Nanti teman-teman bisa mengirimkan video dan audio itu lewat jalur ini. Misalnya ke PLC, nanti kita bisa ini ya. Ini kebetulan baru diinstal ulang ya, jadi belum ada PLC-nya Windows-nya. Oke, ini di sesi berikutnya ya. Oke.
Terus apalagi setelah stream SRT, nah ini instant replay. Jadi vMix itu bisa digunakan sebagai slow motion engine. Jadi ada beberapa event olahraga menggunakan slow motion engine. Itu vMix juga bisa melakukannya. Jadi ini juga nanti akan ada di sesi khusus ya. Tapi saya tunjukkan sedikit. Nah, ini misal instant replay. Ini session foldernya mau ditaruh di mana? Recordannya. Oke, saya taruh di sini. Ini 1920 1080. Oke. Ini saya delete dulu ya. Tadi ada bekas record kemarin. Oke. Inputnya itu bisa 4 untuk yang vMix dengan full version Pro gitu ya. Ini saya kebetulan cuma satu inputnya, saya inputkan satu, playback audionya kamera 1. Oke, saya klik OK. Nah, ini nanti akan ada 2 folder yang tampak di sini. Sebenarnya mudah aja untuk slow motion itu. Ini nanti tinggal di berapa persen yang slow mo akan kita play. Dan ini pre-rollnya 5 second atau 10 second gitu, atau auto last replay gitu ya nanti ya. Oke, ini perlu sesi khusus. Nanti saya akan buatkan karena ini di basic tutorial. Oke, setelah instant replay, image sequence. Image sequence ini teman-teman kalau punya targa sequence nanti bisa di convert dengan ini. Jadi kalau ada biasanya digunakan untuk perpindahan dari preview ke program, biasanya untuk slow motion gitu lebih banyak ya. Ini kebetulan saya filenya nggak ada ya. Ini juga perlu sesi khusus. Di video saya sebelumnya juga ada tentang stinger ya, stinger. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini video delay. Mungkin teman-teman yang terkendala dengan USB capture videonya, audionya yang delay, ini bisa dicoba ya. Tapi kebanyakan yang delay itu audionya katanya. Jadi videonya duluan, audionya yang telat. Oke, kalau ada terjadi kendala di situ bisa di sini. Oke, ini image, ini foto ya, foto JPEG atau PNG, itu banyak bisa di add. Oke, kalau kita add, nah ini akan nongol ya. Oke, itu foto. Apalagi setelah itu ini sama, foto sama image sama, PowerPoint. Nah, ini menariknya, software streaming ini bisa meng-add PowerPoint langsung. Jadi teman-teman bisa langsung di-add. Oke, klik OK. Nah, ini PowerPoint. Ini PowerPoint ada 14 slide. Nah, nanti teman-teman bisa play langsung. Oke. Atau biasanya ya satu-satu itu ya. Kan orang biasanya menjelaskan gitu ya. Ya. Oke, apalagi setelah itu PowerPoint ini color. Nah, ini color bar transparan buat apa ya, saya lupa bahasanya. Bahasa yang tepat apa? Biasanya sih saya suka add color bar untuk ngecek misalnya seperti ini. Ini kan kosong, saya mau isi kamera nantinya. Sebelum ada kamera saya isi dulu color bar gitu. Jadi color bar itu kan resolusinya sama ya. Terus dia itu colornya itu dijadikan acuan. Jadi putihnya kayak apa, kuningnya kayak apa, itu dijadikan acuan. Jadi saya pikir ini juga penting untuk setup pertama ya, color bar. Oke. Selanjutnya setelah color bar, apalagi yang bisa dilakukan oleh audio. Nah ini MP3. Sekarang banyak kan MP3 ya, atau WAV ya. Itu bisa. vMix kebetulan bisa bisa di kirim. Oke. Nanti tinggal play aja. Oke. Apalagi setelah itu, setelah ini audio input. Nah, audio input ini yang penting juga buat teman-teman. Di video saya sebelumnya menjadikan dual mono, nanti ditonton ya. Bagaimana menghasilkan kualitas suara yang bagus ya. Nah, ini audio
input. Nah, ini nanti banyak. Nanti teman-teman tinggal pilih. Kalau saya kebetulan ininya dari sini, USB codec gitu ya. Nah, ini yang USB codec. Nah, ini jatuhnya ini. Oke, setelah itu title. Nah, ini yang kembali lagi ke materi PowerPoint tadi, bisa menggantikan CG. Nah, ini ada ada title bawaan dari Vmix. Ini lumayan banyak juga ya, teman-teman bisa lakukan ini. Tinggal klik OK, nanti tinggal tampilkan. Tampilkannya di mana? Nah, ingat, ini ada 4 layer yang ada di depan program. Kita harus tampilkan, jangan ditampilkan seperti ini, nanti black. Jadi oke, ditampilkan di layar 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, jadi nanti dia akan ada tampil di depan. Nah, mengganti tulisannya gimana, Bang? Oh, tinggal klik kanan. Nah, title. Oke. Tutorial. Oke. Nanti dia akan ganti. Reload. Oke. Nah, jadi ya. Setelah title tadi itu banyak ya. Jenisnya ada ini running text. Ini banyak banget. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, berkreasi, ada di video saya yang judulnya saya lupa. Bikin title sendiri ya di Vmix. Ini banyak. Ini buat olahraga juga ada. Nah, ini ada tips juga buat teman-teman. Kadang-kadang habis masukkan CG itu langsung dinaikkan aja, ternyata salah CG-nya. Jadi teman-teman klik kanan, misalnya mau ditaruh di layer 1 atau 2, diklik kanan itu, nah itu kuning, itu preview. Jadi di preview dulu salah. Kalau salah diedit dulu, gitu kan. Nah, diedit dulu baru boleh naik. Diklik kanan lagi, matikan. Nah, diklik kiri, ini baru naik. Oke, itu tipsnya ya. Ini jenis-jenisnya banyak ya, banyak. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Oke, setelah title, flash. Ini flash juga sudah jarang sekali digunakan karena jarang sekali orang yang bikin grafis pakai flash ya. Tapi ini kebetulan fiturnya masih tertanam di sini. Ini ada SWF format ya, flash player, flash. Nah, ini virtual. Teman-teman menggunakan green screen, nanti teman-teman bisa menggunakan virtual ini. Nah, ini virtualnya. Oke, ini virtualnya. Ini virtual bawaan. Jadi teman-teman bisa explore lagi sendiri bawaan dari Vmix. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, ada di video tutorial saya tentang bikin virtual sendiri. Oke. Nah, kalau bawaannya dia, nah ini ada ketika kita add, ini ada setup. Nah, ini tinggal diisi. Screen 1 misalnya mau diisi apa? Diisi apa ya? Opening bumper. Nah, oke. Sorry, batuk. Oke, keselak tadi. Oke. Nah, nanti tinggal di-explore ya. Ini ada screen 1, ada screen 2, ada screen 3, tinggal diisi. Screen 2 mau diisi apa lagi? Di sini, oke. Banyak ya. Nanti yang talent, ini skyline-nya juga bisa diganti. Talentnya ini adalah input kamera yang sudah di green screen kan. Nah, ini harusnya diisi deckling. Nah, ini karena saya tidak pakai green screen, nah ini nggak bolong. Nanti teman-teman bisa bolongkan di sini. Misal nah ini nantinya kalau pakai green screen nanti akan bolong nih, color key. Coba saya bolongkan ke warna itu. Ini nggak akan bolong sih karena bukan color key ya, bukan hijau atau apa. Bolongnya sedikit pasti. Nah, itu kelihatan yang bolong. Yang bolongnya perhatikan ini nih. Karena mungkin saya cari warna yang merah. Oke.
Nanti yang bolong yang merah jadinya. Harusnya yang hijau karena nggak ada ini ya. Oh, mungkin saya kasih contoh yang biru ya. Biru. Oke. Nah, itu bolong ya. Biru nih. Nah, itu bolong tuh. Nah, harus pakai green screen ya. Oke. Apalagi setelah virtual, virtual itu juga membawa feature selain daripada virtual green screen. Ini membawa feature untuk, ini teman-teman juga sering lakukan di event virtual. Ini dia memberikan satu feature baru tentang, bukan baru sih, lama ya. Ini 2 Windows ya. Jadi teman-teman bisa lari ke setup sini. Backgroundnya diganti apa? Backgroundnya misalnya diganti pin. Nah, itu nanti akan diganti. Terus box satunya diisi apa? Box satunya diisi kamera saya. Box 2-nya diisi apa ya? Mungkin color. Color bar ya. Color bar mana? Color bar. Ini. Nah, ini jadi ada 2. Nah, perpindahan transisi ini saya kasih tips lagi mumpung ingat. Kan suka ada efek ya kayak di televisi itu ya. Nah, ini biasanya menggunakan merge. Nih. Oke. Ya kan? Oke. Ini color bar yang fullnya sekarang. Oke. Pakai merge. Kalau fade ya gini, cut ya gini. Tapi kalau merge ada efek ya jadinya. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa manfaatkan juga untuk squeeze frame ya. Ada di video tutorial saya sebelumnya, squeeze frame. Oke, setelah virtual, ini web browser. Jadi teman-teman bisa masukkan alamat website ke dalam Vmix. Ini menarik ya. Software streaming tapi bisa langsung manggil web browser. Oke. Ini contohnya ya, saya ketik www.detik. Ini juga sering dilakukan. Oke, detik.com. Oke. Nah, nanti dia akan nongol. Nah, ini detik.com. Nah, ini kalau diklik kanan, ingat mouse-nya harus di-enable. Kalau untuk saya mau lari ke sini, harus di-enable, klik kanan. Nah, ini keyboard enable. Kalau keyboard di enable nanti bisa ngetik di dalam page ini. Oke. Setelah itu apalagi? Nah, ini adalah feature video call. Video call. Jadi kita bisa stream dengan berkomunikasi dengan orang lain lewat server Vmix dengan video call. Misalnya seperti ini. Oke, video call. Oke. Ini adalah saya jadi host. Ini alamatnya. Jadi kalau teman-teman mau langsung ketik langsung vmixcall.com atau mau kasih linknya, ini tinggal copy link terus kasih ke handphone yang dituju atau laptop yang dituju. Oke, ini video source-nya output 1 yang kita kirim, ini video bandwidth-nya. Nanti teman-teman bisa rubah. Kalau sinyalnya jelek tinggal ganti yang mana. Oke. Dan video call Vmix itu membutuhkan bandwidth yang harus bagus di kedua sisi, di host ataupun yang ada di luar. Oke, sekarang saya coba ini ya. Oke, klik OK. Nanti saya ketik di handphone saya vmixcall.com. Oke, bentar. Saya gunakan browser. Vmix call. Kalau teman-teman copy link tadi tinggal kirim aja by WhatsApp. Nah,
Ini kelihatan nggak? Nah, ini nanti akan seperti ini nih isinya, femixcall.com, isi nama sama password ya. Saya isi nama di sini. Oke. Passwordnya adalah ini 629 24 38 788. Oke, kita join call. Oke, sudah nampak di sini. Nah, ini udah ada tulisan Sumantri ya, tuh lihat call Sumantri. Nah, ketika terjadi seperti ini blue screen, itu artinya kalau di di handphone, ada beberapa handphone iPhone itu yang nggak support. Anda tinggal ganti web browsernya. Oke. Nah, ini saya pakai Chrome, nggak bisa. Sekarang saya ganti, bentar. Saya ganti dengan Safari ya. Safari Femix Call. Ini juga sering kali nih teman-teman, kok layarnya biru ya, karena itu nggak sesuai, nggak support. Oke. Nah, ini saya ganti ya, passwordnya udah hilang. Oke, saya add Femix Call, video call. Oke, ini 4538 79 6671. Oke. Nama saya sudah muncul. Nah, ini sudah muncul ya gambar saya. Nah, oke, ini muncul. Nah, oke. Dan kita bisa lihat tampilan dari Femix-nya. Nah, ini teman-teman lihat. Nanti kita bisa berkomunikasi dengan teman di luar. Nah, ini mungkin color bar-nya saya isi yang ini. Box 2-nya mungkin saya isi call. Ini. Ini sinyalnya. Sinyal saya jelek, jadi nggak bagus. Tapi saya terima gambarnya bagus. Nah, ini mulai bagus. Karena dia butuh bandwidth tinggi. Oke ya. Oke, itu beberapa input yang bisa dilakukan oleh Femix. Mudah-mudahan part 2 ini tidak terlalu cepat, walaupun tadi sempat terhambat karena ada klien yang belum bayar tapi minta terus. Kadang bayarnya kurang. Tapi oke, nggak masalah. Mungkin dia juga belum dibayar. Jadi part 2 saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, dan mudah-mudahan teman-teman yang baru belajar juga bisa lebih lancar lagi untuk menggunakan Femix untuk streamingnya. Kalau ada master boleh tolong bantu jawab teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Saya akan usahakan bantu semua jawab pertanyaan yang saya bisa, dan insya Allah waktunya saya sempatkan. Biasanya mau tidur saya suka jawab pintu ya. Jadi sampai di sini dulu di tutorial streaming 1 jam mahir streaming dengan Femix bersama saya Sumantri. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada tutorial di bagian kedua ini menjadi amalan jariah buat saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.